Siapa waliullah? Ini orang-orang yang la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang enggak pernah takut kecuali hanya kepada Allah, dan orang yang enggak pernah dibikin sedih oleh dunia, karena dia tahu dunia ini memang tempatnya kesedihan, alam penuh dengan duka, alam yang memang diuji kita di atas dunia. Sampai kalau dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah, betul banget. Dunia ini ya memang tempat bercocok tanam untuk akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada perjumpaan kali ini kita masuk kepada contoh orang-orang yang senantiasa melakukan amalan-amalan sunnah dan nafilah. Keumuman dalil ketika Allah menjelaskan bahwa Allah akan memberikan cinta kepada orang yang gemar menghias yang wajib dengan yang sunnah. Nabi sampaikan hadis qudsi, yakni ucapan Allah dalam berbentuk hadis, bukan ayat yang Nabi sampaikan kepada umat. Ada dalam Sahih Bukhari, kata Abi Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, innallaha qala man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yubtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la utiyannahu wa la in ista'adhani la uidhannahu wa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu taruddudi an nafsil mu'min yakrahul mauta wa an akrahu masa'atahu. Nah, ada satu riwayat dari Nabi berbentuk hadis qudsi. Allah berfirman kepada beliau, dikatakan oleh Abi Hurairah, Nabi bersabda begini, innallaha qala, bahwa sesungguhnya Allah telah berfirman. Apa firmannya? Man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Siapa yang memusuhi wali-waliku, man adali waliyan, siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Allah, faqad adzantu bil harbi, maka aku telah mengumumkan perang melawannya. Ini Allah yang ngomong langsung. Siapa waliullah? Ini orang-orang yang la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang enggak pernah takut kecuali hanya kepada Allah, dan orang yang enggak pernah dibikin sedih oleh dunia, karena dia tahu dunia ini memang tempatnya kesedihan, alam penuh dengan duka, alam yang memang diuji kita di atas dunia. Sampai kalau dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah, betul banget. Dunia ini ya memang tempat bercocok tanam untuk akhirat. Jadi kalau ada orang bilang surga dunia, belum nyampe ya walaupun mungkin kalau dikaitkan kata surga untuk sesuatu yang nikmat, ya nggak apa-apa juga, ya itu kias, silahkan. Cuma ya memang dunia ini ya mazra'atul akhirah, tempat bercocok tanam untuk akhirat. Waliullah ini akan diuji di dunia ya, tapi kan mereka memang orang-orang yang punya alasan kenapa mencintai Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb yang menciptakan diriku dengan proses ini Allah, jatuh bangun minta dicintai sama Allah. Kalau perlu maksimal dalam ibadah, jangankan yang wajib, yang sunnah pun getol ini. Oh, sedekah memang hobi, nggak ada kata lelah dalam berbuat baik. Ini orang memang paham Allah itu ilah wa walah, ilah yang diibadahi dengan benar, wa walah
tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Ini orang nggak lelah. Karena memang harusnya begitu. Orang yang menyembah Allah ini nggak boleh lelah. Karena Allah yang kau sembah itu ilah wawalah tadi, yang diibadahi dengan benar dan tak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Bagaimana orang bisa merasakan tidak lelah dan merasa tidak cukup? At-tahalli. Ini orang yang berusaha untuk menikmati halawatul iman, manisnya iman. Manisnya iman. Ya. Betul-betul apa ya kalau bahasa Nabi, halawatul iman itu ayuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah, atau enggak ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Ketika orang merasakan bahwa Allah dan Rasulnya lebih utama lah, terserahlah mau dikasih seneng ya alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa, yang penting jangan gara-gara ujian seneng atau susah sholat masbuk gitu loh, atau mungkin enggak kebagian. Yang bikin dia sedih itu ya bukan kemiskinan, seperti yang membuat dia terpukau bukan kekayaan. Dia cuma sedih aja kalau dunia ini membuat dia nggak bisa berjamaah di masjid. Ya begitu pula bahagia dia itu bukan bahagia punya harta berlebihan kalau pada akhirnya menunda ibadah. Ya bahagialah di mana dia walaupun sibuk dengan dunia nggak menelantarkan hubungan dengan Tuhan. Ini yang membuat dia merasakan halawatul iman. Kalaupun nanti harus dia menyukai sebagai manusia, menyukai lawan jenis, tolak ukurnya juga Allah, bukan syahwat yang dikedepankan. Ya, karena kita belajar mencintai, membenci karena Allah. Yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Belajar mencintai karena Allah, membenci pun karena Allah. Begitu pula ketika sudah merasakan hidup sekarang lebih gampang untuk beribadah, dia benci dengan keburukan dia di masa lalu. Ya mungkin dulu berglamor, harta, income besar, masih kerja di konvensional. Sekarang dia resign, mulai usaha kecil lah. Yang tadinya monthly sekarang daily gitu loh. Income bulanan, income harian nggak gampang. Ya tentu perubahannya drastis. Oh drastis banget. Cuma it's okay, nggak ada masalah. Yang penting aku lebih dekat sama Allah. Itu gitu loh. Ini at-tahalli, ini orang betul-betul dia merasakan manisnya hubungan dengan Tuhan gitu ya. Makanya Allah mengatakan ini waliku. Orang-orang yang seperti ini awas ya kalian musuhi. Itulah Ibnu As-Sakir menyimpulkan dari sini. Daging dan darahnya kekasih Allah itu racun. Hati-hati. Jangan suka jadi hakim buat orang yang berbuat baik. Mendingan kita berhusnuzan. Karena orang baik ini nggak pengen dianggap baik. Kadang-kadang dia low profile karena dia tahu hukum asal ritual ibadah sunnah itu seperti orang bersedekah di luar zakat. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Ya, ini antara dia dengan Allah lah. Ya. Apalagi dia makin sadar kalau yang dia miliki semua milik Allah, bukan cuma harta, fisiknya pun milik Allah. Ya, sehingga kalau dia laki-laki nggak hitung-hitungan nyari nafkah buat keluarga. Memang Allah ciptakan dia buat jadi tulang punggung. Malu dia kalau hidupnya cuma seputar dapur sumur kasur, dapur sumur kasur. Malu, wallah malu. Oh enggak, saya laki-laki burung. Lebih baik bangkai saya ditemukan di jalan ketimbang di atas kasur. Ya, sedang menikmati hidup. Ya, ini yang dihayalkan oleh para sahabat-sahabat Nabi dulu. Makanya banyak menangis Khalid bin Walid ketika dia tahu bakal wafat di atas kasur. Lalu dia ngayal mati di ujung tombak musuh. Ya, cuma karena memang kematian milik Allah, ya kita nggak bisa pilih. Wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Karena tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia bakal diwafatkan. Dia cuma berkeyakinan kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernyawa itu pasti datang oleh kematian. Walau kuntum fi burjin musayyadah. Kalaupun kalian dalam batu sekalipun, maut datang sudah. Ini kita nggak bisa pilih. Makanya ulama giring kita suruh mendominasi waktu kita ini untuk bisa berbuat baik sebanyak-banyaknya.
Semoga Allah wafatkan kita dalam berbuat baik, insya Allah gitu ya. Walaupun kita nggak bisa pilih takdir, nah kasih Allah begitu. Maka Allah bilang, man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Siapa yang nyakitin kekasihku, menabuh genderang perang terhadapmu, kata Allah. Allahu Akbar. Udah kalau perang lawan Allah udah kacau dah. Ya, udah nggak bakal berkah aja hidupnya. Karena Allah ciptakan kita kan buat beribadah, bukan buat menentang Tuhan gitu lah. Allah mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Ya, tidaklah hambaku ini mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada sesuatu yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi kamu bertele-tele dengan yang sunnah, tapi yang wajib ditelantarkan. Udah jangan bercanda sama Tuhan. Kamu bersedekah sama banyak orang. Orang tuamu panjang mata minta dibagi, bodoh sekali. Orang tua nomor satu, yang lain sunnah sifatnya. Ini kadang-kadang kita nggak kontrol masalah kayak beginian. Kita nongkrong sama teman-teman kita yang ngebosin. Yang kita keluarkan buat teman-teman kita ini lebih banyak ketimbang buat orang tua kita, buat keluarga kita. Ya, silakan keluarkan buat teman. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah kok. Tapi kan sifatnya sunnah atau mungkin mubah. Nah kalau orang tua kita orang laki, mau berapa kali kawin, berapa kali berumah tangga, orang tua nomor satu. Manfaatnya apa? Ya Allah ridho sama kita, karena orang tua ridho sama kita. Nah kalau Allah sudah ridho, apa yang sulit dalam hidup? Kita sampaikan di perjumpaan kemarin, kalau Allah sudah ridho karena orang tua ridho sama kita orang laki, wallah, gak ada gunung tinggi gak bisa kita daki, gak ada lautan luas kita gak seberangi. Allah, bumi terhampar gak akan pernah kita gak bisa memijaknya, pasti kita mampu. Kenapa? Karena Allah yang menggerakkan kemampuan itu. Ada tahapan, maka Allah letakkan wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Penekanan banget tuh, kuciptakan kalian untuk beribadah kepadaku. Kalau sudah beribadah, buktikan ibadahmu itu berdampak pada apa? Berbuat baik sama orang tua. Sehebat apa perempuan yang kau pilih sampai kau kesampingkan ibumu, bodoh sekali lagi. Sehebat apa perempuan yang kau pilih sehingga kau kasih ibumu ngumpet-ngumpet dari istri. Allahu Akbar, subhanallah. Ya, bukan berarti kita remehkan pasangan kita, bukan. Cintai. Karena kita punya ikatan sama Allah, namanya misakon golizo. Tapi kan ikatan yang ada bekasnya. Orang tua kita nggak ada bekas. Seberapa hebat pekerjaan yang kau sekarang di atasnya? Sampai berapa bulan sudah kau kerja nggak pernah nelpon orang tua kamu? Allahu Akbar. Ya kita kacang lupa kulit, kita kacang lupa lanjaran kita. Nggak ngerti metode hidup yang singkat ini. Allah sudah tawarkan Nabi yang sampaikan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah di ridho orang tua, murkanya juga sama. Ya kalau Allah ridho nggak ada yang sulit. Sebaliknya kalau Allah murka juga nggak ada yang gampang dalam hidup. May yahdihi fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Orang yang diberikan hidayah nggak ada yang bisa menyesatkan pun, sebaliknya orang yang disesatkan pun nggak bisa diberikan hidayah. Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Kalau Allah sudah hinakan orang, fama lahu min mukrim, nggak akan pernah ada yang bisa memuliakan dia. Apa artinya hidup kalau nggak bermanfaat buat banyak orang? Allah subhanallah. Ya. Maka dikatakan bahwa wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Udah, jangan macam-macam. Jangan disibukkan dengan aktivitas sunnah sementara yang wajib berantakan. Ya. Kamu lakukan penaklukan dunia sementara ihtiram dengan orang tua nggak ada. Nggak ada guna kau menjadi pejabat hebat. Nggak ada guna kau menjadi pengusaha sukses. Kalau ada mata tua menangis di pojokan kampung minta didatangi, nggak ada guna. Sukses pengusaha bawa uang kiri kanan tas penuh gitu,
yang kita temui kuburan orang tua, ya ada gunanya, nggak ada indah-indahnya. Bukan berarti itu mangga matang di pohon nggak boleh dikonsumsi sama orang lain. Tapi kalau yang makan itu, yang metik itu, yang nanam itu pohon lain rasanya. Memuliakannya beda sekali. Tapi kurubahnya jelas, kerabat dekat kita ya orang tua kita. Ini ya Allah mengatakan, kata Allah, tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada sesuatu yang telah aku wajibkan kepadanya. Udah jangan ngomong yang lain, yang wajib rapihin, baru kita ngomong nafilah nanti. Lanjutannya mengatakan, wa may yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kemudian setelah dia melaksanakan yang wajib, Allah mengatakan, kata Allah, wa may yazalu 'abdi, hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nafilah, nawafil, bin nawafil hatta uhibbahu, sehingga aku jatuh cinta padanya. Kata Allah, aku ciptakan ini orang untuk sesuatu yang wajib. Itu target utama hidupmu, untuk yang wajib. Tidak ada, aku hanya butuh kau lakukan yang wajib. Begitu pula dikatakan di sini bahwa, nah setelah yang wajib selesai, hambaku menikmati yang wajib tadi, maka dia hiasi yang wajib dengannya sunnah. Hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta, kata Allah. Berarti kan cinta dengan yang sunnah. Kayak kita sama orang, kita kasih nafkah ke orang tua kita, ke keluarga kita, itu wajib. Nothing special bro, emang harus. Jangan jadi sengak sampai pindah napas ke hidung. Nggak usah gitu-gitu juga kali. Oh, ini tadi kalau nggak saya yang kasih mah pada mati bulanan. Astagfirullahaladzim. Ente yang dosa kalau nggak ngasih. Nah di luar yang wajib itu ada yang sifatnya hadiah. Jadi kalau kita sudah ngasih nafkah, ada hadiah. Sunnah. Tahadu, tahamu. Ya kita janji sama orang tua kita, mah tiap bulan aku kasih dari bagian rezekiku, gajiku nanti mah. Senang orang tua dijanjiin. Akad janji, al-wa'ad haq, janji itu ikatan pasti gitu ya. Tanggal 1 mah nanti mah ya. Surprise tanggal 15, tanggal 20, belum sampai akhir bulan pengeluarannya kita tahu nih ya, daripada dia manyun menjelang akhir bulan, dengan kita kasih hadiah. Oh itu orang senang. Ya, bahkan masuk kategori yudkhilus surur fi qalbil mu'min, memberikan kebahagiaan di hati orang beriman. Kita kasih zakat fitrah buat orang-orang susah Ramadan, ya itu biasa, kalau nggak dosa. Atau zakat mal, itu biasa, lawang memang Allah titipin sama kamu buat itu. Tapi di luar zakat kamu kasih sedekah, orang senang. Kalau orang sudah senang, masuk dalil apa? Irhamu man fil ardi yarhamukum man. Ketika yang di bumi menyukaimu, kupastikan yang di langit mencintaimu. Dan yang di bumi yang mencintai kita yang paling utama siapa? Orang tua kita. Orang tua kita. 1 juta orang memuji kita, berteman dekat dengan kita. Kalau orang tua nggak dekat sama kita, mana indah hidup? Ada. Ya walaupun memang ujiannya berat ya. Orang tua makin hari makin kayak anak kecil. Pandai-pandailah kita bercanda dengannya. Karena dulu juga dia pandai bercanda dengan kita ketika kita ngambek, nangis, dikasih makan nangis, dikasih minum nangis, dikasih duit masih nangis, sampai bingung orang tua, ya Allah kenapa ini anak cacingan katanya. Ya. Tapi kan dia stok malum orang tua ya, nggak ada lelah. Nah sekarang orang tuamu kayak anak kecil. Apa yang kau pelajari dari cara dia menyikapi anak kecil dulu? Siapkan maklum. Siapkan maklum. 10 kesalahan yang kau perbuat, orang tua mau siapkan 11 maklum. Nanti satu waktu dia kayak anak kecil, dia juga berbuat kesalahan yang banyak. Siapkan maklum. Ya jangan sampai malah kita menjadi hakim buat orang tua kita.
Perseteruan antara ayah dan ibu itu urusan mereka, bukan urusan kita. Kan buruknya perceraian itu kan ya terdominasi provokasi ke anak untuk benci sama ayahnya. Ya makanya orang laki lebih banyak diam, nggak gampang menceraikan pasangannya karena tahu konsekuensinya apa. Ya ini dia akan diprovokasi oleh istri ke anak untuk dibenci. Lebih banyak ayah yang dibenci hasil perceraian itu. Sementara dalam kacamata agama nikah itu ibadah, cerai juga ibadah. Karena solusi, kalau memang baik ini rumah tangga, pertahanin maksimal, jangan sampai lembek dalam bertahan. Walaupun orang ngomong apa-apa, jalan terus. Tapi kalau kamu lihat sudah nggak bagus, sudah nggak kondusif, agama sudah mulai hancur gara-gara ini, ambil keputusan. Belajar benci dan cinta karena Allah, gitu ya. Jangan nggak enak sama orang. Bukan gitu, nggak enak sama orang. Nggak enak sama orang. Ini ibadah. Bukan enak nggak enak, urusannya ke Allah ini. Jangan suka pura-pura dalam agama. Allah nggak suka sifat orang munafik pura-pura itu. Idza tumina khana. Nanti kalau kamu pura-pura, kamu diberikan amanat, kamu akan mengkhianati. Kamu nggak suka, belaga suka. Ketika nanti ada masalah, kamu akan makin menjauh. Banyak keburukan yang kamu lakukan. Kenapa? Karena ketidaksukaan tersebut. Yang mendingan jujur. Jangan enak nggak enak semua karena Allah, gitu ya. Wa may yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah seorang hamba karena dia menggugurkan yang wajib, dia hiasi yang wajib dengan yang sunnah, hatta uhibbahu. Pandai ini orang sampai aku jatuh cinta. Ya. Karena menyempurnakan yang wajib itu bukan mengulangi amal wajibnya. Hiasi dengan yang sunnah. Kita merasa nggak maksimal nih, ya apa, ya Rob, sholat 5 waktu kita bukan diulang-ulang, nggak ada pengulangan ibadah tuh nggak ada, nggak ada pengulangan ibadah, yang ada penyempurnaan ibadah dengan cara yang sunnah. Yang sunnah inilah yang menambah keburukan dan kekurangan dalam yang wajib, begitulah. Sampai Allah jatuh cinta. Ini orang masya Allah ya, kayak gini, ajmilu fit talab, wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ajmilu fit talab. Semua yang baik yang kamu minta adanya di sisi Allah. Yang semua yang ada di sisi Allah itu nggak mungkin kalian dapatkan tanpa kalian mematuhi Allah. Udah patuh udah. Ajmilu fit talab, tolong perbagus cara minta. Ya udah, kamu udah minta, udah perbagus. Bagaimana perbagus? Dengan sedekah. Datang ke orang tua minta doain, atau bertawasul sama orang soleh yang masih hidup, ke guru-guru kita, atau orang baik yang kita tahu lah. Orang-orang yang apa ya, yang kalau mengangkat tangan ke langit ini Allah nggak akan pernah membiarkan tangannya turun tanpa jawaban. Oh itu harus ada orang-orang kayak gitu dekat kita tuh, harus ada. Karena kalau sudah mentok urusan dunia ini, kita butuh kekuatan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Karena ketika rumus hidup sudah nggak bisa main dalam masalah hidup kita, mentok kita sudah. Seperti mentoknya Ibrahim untuk dibakar oleh ayahnya, mentok sudah. Siapa yang mau nolong dia? Semua berusaha mati tuh nggak bisa mati. Ya sudah lah, la haula wala quwata illa billah. Kalau Allah yang matiin, nggak Allah suruh hujan turun. Bisa Allah bilang hujan turun, bisa. Lah itu standar manusia, matiin api dengan air itu standar manusia. Tapi kalau standar Tuhan apa? Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api dingin. Itu standar Tuhan itu. Kalau standar kita istisqa. Salat minta hujan, betul? Kalau Allah enggak. Kalau Allah lah, ya Allah tinggal bilang api dingin. Kalau standar kita di posisi Musa itu mentok sama Laut Merah, kumpulin developer, kita bikin penyeberangan lah. Kalau Tuhan tidak, lemparkan tongkatmu, ku belah itu laut, gitu loh.
Jadi ada banyak hal yang nggak mungkin buat Allah. Ya karena memang Allah bukan makhluk. Allah yaf'alu liyasha. Allah berkehendak. Ya, dan kalau Allah berkehendak, orang-orang tua kita nggak bertitel bangkainya ngasih waris. Ini anak-anak sekarang sibuk dengan S1, S2, S3, orang tua nggak kebagian sepongge juga tuh duit. Subhanallah, ya lihat beda kelasnya sudah beda. Kalau lihat kalau cara Allah tuh, ini anak orang kaya, suplemennya cukup, makanannya menyehatkan. Bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, 4 sehat 5 ajib, enak makanannya gitu. Ini orang di pojokan kampung boro-boro, ya 4 sehat 5 ajib sempurna aja kagak. Tapi lihat, kok ya bisa ya anak-anak petani yang miskin makanannya pas-pasan, jenius, dapat beasiswa. Kenapa? Karena al-ilmu nur, ilmu cahaya Allah. Wa nurul la yuhdalil asi, dan cahaya Allah itu nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Maksiat yang bagaimana Ustaz? Ya umum. Rezeki yang maksiat yang kita cari, kita kasih ke keluarga kita itu penunda ilmu yang anak kita dapat. Kalaupun tetap nih anak berilmu, ilmunya nggak bermanfaat. Karena Allah baik, cuma terima yang baik. Oh, tugas kita orang laki, oh kalau gitu nggak bisa main-main nih nyari nafkah nih. Akad mesti dikedepankan. Kalau memang komitmen dengan perusahaan, masuk jam 7 pulang jam 4, tolong jangan lagi diundur masuknya atau ditarik pulangnya gitu loh. Itu zalim namanya. Bukan kita nggak bisa ya, cincai lah lawang yang megang absen temen tuh. Permasalahannya bukan itu, orang tuh dipegang akad sama Allah ini. Ya, kalau akad sudah berantakan, manalah ada kebaikan dengan akad yang dikhianati. Itu kan sifat munafik. Idza tumina kalau dia dikasih amanat dia berkhianat. Oh, itu sifat munafik. Sifat munafik, masya Allah ya. Tayyib. Kata Allah, kalau sudah aku jatuh cinta, karena dia senang banget menutupi kekurangan yang wajib yang dipersembahkan kepadaku dengan yang sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta. Fa idza ahbabtu, kalau aku sudah jatuh cinta, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku tahu dia punya kelemahan, gak bisa mencegah fitnah dari telinga. Ku jaga telinganya. Mendengar bukan tidak. Ya. Dia kupingnya sempurna. Tapi demi Allah, telinganya ini terjaga sama Allah. Karena nanti banyak maksiat yang kita udah gak mau denger, karena kuping kita bolong, jadi kita denger. Kayak model kita sudah tahu gak bolehnya musik misalkan gitu ya. Kan kita gak pernah beli kaset lagi hari gini. Nah, kok bisa hafal ya lagu-lagu baru gitu loh. Karena kupingnya denger. Tapi kenapa yang lain denger gak hafal situ bisa hafal? Karena Allah gak jaga kuping situ. Ya, bukan kita nggak denger, kita denger. Ya, cuma Allah cegah gosip-gosip yang masuk ke telinga kita. Kalau kita nggak mau mengulang gosip tersebut, kenapa? Kan Allah cegah telinga kita. Ini orang kok asbun ya, dengar apa ngomong kayak burung beo gitu loh. Wa basarahu ladzi yubsiru bi, kata Allah, sama dengan mata, matanya kan kujaga. Bohong kalau kita nggak ngelihat tadi aurat. Lalu mata kita hitamnya kecil, putihnya gede, bohong kalau nggak ngelihat. Apalagi hari gini ada peradaban palsu berbentuk sosial media, betul? Bohong kalau antum nggak ngelihat yang nggak di sosmed, bohong. Tapi lihat, terpincut tidak? Karena ada yang memang mau bilang apa? Kita butuh sosial media hari gini. Alat bantu yang ekonomis ya sosial media. Sosial media, tapi kan fitnahnya innalillah. Mau nggak mau kita ngelihat. Untung agama tawarkan al-ulalak walisalakasani. Yang pertama kalau lihat tuh nikmat, kalau yang kedua tergantung niat. Kita sama-sama melihat. Tapi kan kalau orang yang dijaga matanya sama Allah, dijaga telinganya, apa kata pepatah? Di ekor mata kita tak berjanji gitu. Nggak ada janji dalam pandangan kita. Nggak terus punya ide gitu loh. Itu Allah jaga tuh matanya. Makanya kalau kita sudah mulai nggak bisa menjaga maksiat dari kuping dan mata, coba jujur deh,
Qobliyah ba'diyahnya gimana? Coba jujur deh, duhanya gimana tuh? Jujur tahajudnya gimana tuh? Atau kita suami udah mulai nggak didengar omongan kita sama istri, coba tahajud kita kritisi coba. Kenapa? Karena orang yang tahajud kan asa korobuka maqamah mahmudah, punya tempat yang terpuji. Kalau dia suami punya wibawa, dia teman ada wibawa sama teman didengerin. Kalau dia bos pada sebuah usaha atau perusahaan, ya dia punya apa ya, dedikasi tersendiri lah untuk dipandang mulia. Karena Allah berikan aura itu. Ya janji Allah pasti. Asa ayab'asaka rabbuka maqamah mahmudah. Semoga Allah berikan kepada kamu tempat yang mulia, maqamah mahmudah. Enggak usah nyogok, enggak usah ngejilat sama atasan. Hari gini kan pejabat kan ngejilat pantat atasan, betul. Buat Allah nggak perlu. Wibawa itu inner beauty, bukan kepura-puraan. Nanti nyesel kalau hasilnya itu dari kepura-puraan tuh nyesel. Kayak kita beli mangga karbitan sama mangga matang pohon, nyesel. Warna mirip, ujung-ujungnya asem. Kayak kita beli produk KW, mirip, cuma nanti nyesel. Ngeluarin duit juga, hancur juga, ujung-ujungnya beli. Mendingan beli yang ori sekalian. Nah disitu agama haram kan kita pakai beli yang kaleng-kaleng itu nggak boleh. Yang abal-abal ya nggak diperbolehkan dalam agama karena memang hukum asalnya haram sudah. Nah, tayyib ya. Ya, kemudian kata Allah, wa yadahu lati yabtisu biha. Sampai-sampai kujaga tangannya yang dengannya dia berkarya. Orang kalau sudah dicintai sama Allah, ini tangan nih megang apa jadi emas. Di situ nanti kita lihat usaha kita amanatkan ke orang, keberuntungannya nggak sama dengan kita. Ya. Maksud kita sih benar, udah lu terusin dah ini usaha, semoga lancar. Enggak gitu. Di tangan kamu lancar, di tangan orang belum tentu. Karena qad ja'alallahu likulli syai'in qadran, semua sudah punya mikdar. Beda-beda, nggak sama. Kamu mencontoh semangat dia dalam menaklukkan dunia boleh, cuma ingat kamu bukan dia, dia bukan kamu, gitulah. Ya, jangan beranggapan bahwa dia sukses di bidang itu saya juga bisa. Enggak gitu bahasa agama. Kalau memang kamu pengen hasut, pengen iri, silakan lihat orang kaya bersedekah. Bicara aktivitasnya beda-beda. Yang penting kayanya sama, judulnya kaya, gitu kan? Boleh, nggak ada masalah. Atau kamu lihat orang yang berilmu, ya membagikan ilmunya. Terserah mau ilmu apa, agama atau ilmu umum atau apalah. Nggak ada masalah kan, tapi kamu sadar diri, kamu mencontoh orang yang dia bukan kamu, kamu bukan dia ya. Sehingga kalau nanti Allah berikan kebaikan, ya alhamdulillah, berarti memang mikdarnya seperti itu ya. Wa yadahu lati yabtisu biha. Nah, jadi apa yang dia buat itu tuh ada aja. Dia bikin singkong, kalau dia yang megang jadi mahal harganya. Tapi kalau singkong itu yang megang 8 bulan cuma sekilo 1.800. Tapi kalau dia yang megang 3 potong 30k, 25k, betul? Karena beda keberuntungannya. Ya, itu kalau petani yang jual ubi cilembu kiloan. Kalau di tangan orang yang berkah itu satuan, gitu loh. Ya, kalau di tangan pendulang emas itu ya begitu dah harganya. Tapi kalau udah di tangan orang yang betul-betul dikasih keberkahan sama Allah, ya beda lagi nantinya. Ini yang dikatakan tidak semua orang punya untung, tapi setiap orang punya rezeki. Makin kita dekat sama Allah, makin banyak keberkahan yang kita miliki, gitu ya. Wa yadahu lati yabtisu biha. Apa yang dia pegang akan baik. Allah jaga tangan yang dengannya dia menyentuh. Ya, kalau dia yang make, orang nanya dijual gak nih motor? Kalau dia yang make lain cerita. Suka merhatiin gak gitu kalau gitu ya? Ada bukan terus kita ngomong oh ini ada hoki nggak ada di agama begitu. Ya, karena buat Allah itu ada hukum sebab akibat. Apa sebab akibatnya? Ya, yang pasti kalau di tangan dia semua merasakan gitu, misalkan gitulah. Ya, jadi Allah pengen ayat itu berlaku.
nahnu narzukukum wa iyahum. Kami kasih rezeki sama kamu buat mereka. Makanya di tangan dia berjalan nih usaha. Kenapa? Karena terbuka. Saya sering dengar nasihat dari guru-guru kami dulu, kalau nanti punya partner usaha, lihat agamanya, lihat di belakang dia siapa. Jangan menekan masalah permodalan yang murah untuk menjual yang tinggi, bukan itu keberkahan. Dampaknya apa bermuamalah dengan dia? Ya mungkin modalnya lebih tinggi, cuma di belakang dia ada anak yatim, ada orang-orang yang dibantu. Duluin itu. Karena melalui itu kamu ta'awun alal birri, tolong menolong dalam kebaikan. Ya, kayak kalau kita disarankan kalau di Mekah itu ya belanja aja di apa namanya, di beberapa tempat yang memang kayak di ada Zam-Zam Tower, Zam-Zam dia. Itu kan wakaf Malik Abdullah. Maka semua toko di dalam situ itu keuntungannya dialokasikan buat pekerja-pekerja haram. Ya, karena di Arab kaki lima dengan toko harga nggak ada beda, ada standar nilai gitu ya. Kita kalau ngeliat kayak gitu sengaja di Zam-Zam. Kenapa? Karena bisa membantu berjalannya pembersihan haram, Ka'bah dan lain-lain gitu ya, ketimbang personal yang dapat gitu. Itu boleh bukan tidak ya. Kenapa? Karena memang sekali mendayung 2-3 pulau lah kalau bahasa kita, nolong dia, nolong yang lain gitu loh. Membiasakan kayak gitu boleh ya. Wa yadahu lati yabtisu biha wa rijlahu lati yamshi biha, dan kujaga kaki yang dengannya dia melangkah. Kaki kita sama tapi kok efeknya beda ya. Ada yang kakinya melangkah kepada tempat yang baik, ada yang udah nggak mau, ada aja yang ngajak ke tempat yang nggak baik. Ya, karena Allah nggak jaga. Tapi kalau Allah jaga, lihat, mau sehebat apa fenomena di hadapan mata dia, fenomena di mata dia ini menawarkan dunia, berat kaki ini melangkah, ada aja nanti. Ada di jalan Allah gitu ya. Karena Allah jaga kakinya. Tapi kalau Allah nggak jaga, lihat, kalau Allah nggak jaga, selalu saja ada hal yang membuat dia gampang bermaksiat. Kalau wa in sa'alani la'utiyannahu, bahkan bukan cuma dijaga telinga, mata, tangan, kaki saja. Allah bilang, kalau aku sudah jatuh cinta, kata Allah, wa in sa'alani la'utiyannahu, kalau dia minta sesuatu kepadaku, la'utiyannahu, pasti ku beri. Ya kan doa maksudnya. Ternyata doa kita itu parapin untuk dijawabnya, parapinnya itu hias yang wajib dengan yang sunnah. Ya, ada para sahabat Nabi dulu dan ulama-ulama setelahnya itu suka menambah jumlah rakaat sholat tahajudnya kalau berhajat kebaikan buat anak-anaknya. Kan ku tambah sholatku untuk bertawasul dengannya agar Allah jadikan anak-anakku anak yang soleh. Jadi dia tahu sekali kalau memang Allah tuh senang kita menghiasi yang wajib dengan yang sunnah, sehingga la'utiyannahu, kalau dia minta pasti ku beri, kata Allah. Dan wa'adullah, janji Allah ini pasti. Kita lanjutkan pada azan, silakan dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Wabasul maqam wadah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa amma ba'du. Jamaah sidang majelis kajian meneladani para kekasih Allah setiap Kamis malam Jumat di Masjid Ibadur Rahman Yayasan Imam Malik bin Anas di Desa Pasir Gaung, Kecamatan Ranca Bungur, yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita lanjutkan sedikit bahasan kita. Iya, Allah yang mengatakan, wa in sa'alani lautiyannahu. Bukan cuma raga indra yang dijaga. Kalaupun dia tak memilikinya, apa yang dia minta pasti kuberi, kata Allah. Jadi ini kan sebenarnya khobar, informasi langitan gitu loh. Ya jangan terus kita dibikin bingung, kira-kira apa ya yang doa paling mustajab. Nggak usah ngomong begitu, semua doa mustajab. Tabang Tuhan yang bilang kok ud'uni astajib lakum, minta langsung ku jawab. Masih nanya doa yang mustajab. Semua doa mustajab. Apa tat robana atina, udah sering tat, kurang cakep dari mana? Dari zaman Nabi orang robana atina, kenapa pas ente yang baca muncul tuh doa gitu loh? Nggak bisa. Ada yang manjuran nggak tat? Ini doa apa puyar nih manjuran gitu loh? Hati-hati ah. Lalu semua doa bagus. Ente nggak minta saja, kalau butuh Allah kasih. Apalagi minta. Tapi ini enggak, Anda nggak minta dibagi, Anda minta nggak pernah dibagi, gitu ya. Karena Anda nggak tahu mana yang dibutuhkan, mana yang diinginkan. Banyak diantara kita nggak dewasa dengan apa yang kita inginkan. Akhirnya cuma pengen banget tak kawin, gitu loh. Udah kawin, ya lah. Bini mana? Wallahu alam. Lagi lu mana? Wallahu alam. Lu ngapain kawin? Dua-duanya wallahu alam, gitu loh. Pengen banget udah punya anak mbak yang gendong. Lo ngapain punya anak kalau begitu? Pengen banget punya laki dah. Udah punya laki yang masak mbak, bikin kopi mbak, laki sakit mbak yang bikinin teh, suruh kawin aja sama mbak. Lo cuma pengen. Kalau butuh bukan pengen, lebih dari itu gitu loh. Nah, ya. Ini mesti dimuhasabahkan, karena ini janji Allah, ini hadis qudsi loh. Allah mengatakan, wa in sa'alani lautiyannahu. Udah, kalau kalian minta pasti ku beri, kata Allah. Masa Tuhan bohong? Tapi kan kenyataannya Anda udah minta, nggak dibagi sama Tuhan. Nanti masuk nih riwayatnya mengatakan, inna rajula la yurmu rizqa bidambin yusibu. Orang itu terhalang dari jawaban doanya karena maksiat yang dia rutinin. Kalau yang diminta ke Allah namanya al-maunah, rahmat. Dan rahmat dan al-maunah ini nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Doain tat, anak saya tat biar lulus ujian tat, insya Allah. Suruh belajar bu, susah banget tat.
Nah, saya suruh doain anak yang ugal belajar biar lulus. Waduh, ini mah mujizat kayak nabi nih anak urusannya. Lawang anak malas didoain suruh lulus, kayaknya maksa Tuhan buat berbuat zolim. Emang susah susah banget suruh belajarnya. Ya udah dah 5 waktunya rapiin. Ya Allah, kagak mau sholat. Sama orang tua berbakti dah kali, ridhonya orang tua, ridhonya Allah kali. Ngelawan banget Ustaz. Doain ya Ustaz, doain biar dia lulus. Oh, kalau saya doain jadi Fir'aun nih anak urusan itu. Karena nggak ada hukum sebab akibat. Yang kamu minta istidraj bukan al-maunah. Yang kamu minta istidraj bukan al-maunah. Kayak kamu kerja di sebuah perusahaan, masuk boleh nyogok, kemudian berharap rezeki bulanan halal, ngimpi di siang bolong. Allah baik, cuma terima yang baik. Jadi kayak orang pengen sehat minum jamu pakai anggur, mirip gitu kan. Sama orang-orang lari pakai baju yang gak senonoh. Pengen sehat ke Tuhan dengan cara begitu. Allahu Akbar. Ini orang gak kenal Tuhan ini. Ini orang maksa Tuhan suruh paham dia, sementara dia gak paham yang Tuhan mau. Ini bahaya ini ya. Enggak. Jadi kayak orang pengen ngebangun negara pakai uang riba. Ya ngimpi di siang bolong. Mana ada keberkahan dengan riba? Gak ada. Ya, ini yang terjadi sekarang. Jadi kita cuma nontonin doang. Ya kita doakanlah mudah-mudahan sukses. Sukses dari mana loh, uang haram? Nggak ada. Ya, jadi kayak orang ngajak berbuat bid'ah, bikin spanduk di belakang itu. Mudah-mudahan dengan perayaan bid'ah ini Allah kasih saya beri rahmat kepada kita. Mungkin nggak? Ya nggak mungkin. Anda berbuat sesuatu yang Allah marah, kemudian melobi Tuhan, mudah-mudahan dengan semua yang Allah bikin Allah marah ini Allah kasih berkah. Ajib gitu. Ya ini kita suka seperti itu kondisinya ya. Menginginkan sebuah kebaikan dengan cara yang haram, ya nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Robbi habli minas solihin yang kita baca buat anak kita, sementara yang kita kasih syubhat dan haram. Itu doa tinggal doa, jawabannya nggak mungkin ada. Ya penting untuk membuat sebab yang baik untuk hasil yang baik gitu ya. Wala in ista'adani la'uidannahu. Kalaupun dia minta perlindungan, kan kulindungi, kata Allah. Allah yang bilang, wala in ista'adani la'uidannahu. Kalau dia minta perlindungan, kan kulindungi. Di dalam zaman yang kayak gini kita butuh perlindungan Allah jemaah. Allah, kita ada di badai fitnah yang kuat banget ini. Yang mau nggak mau kita bisa mirip sama orang yang nggak baik. Ya, mau nggak mau kita banyak terjebak dalam kesalahan. Kenapa? Karena kita teamwork misalkan di sebuah perusahaan gitu ya. Atau mau nggak mau hari gini Ustaz, kita harus punya BPJS misalkan gitu ya. Hari gini Ustaz, kita mesti punya rekening koran di bank konvensional misalkan gitu ya. Nggak bisa kan? Nah, kita kalau nggak punya ATM konvensional nggak bisa hidup di Indonesia kan? Gitu bahasanya. Sekarang kita balik, 1 dirham riba konvensional, dirham sama dengan zina sama orang tua sendiri. Pakai itu bahasa. Hari gini Ustaz kita usaha kalau nggak zina sama ibu kita nggak bisa gitu. Ya ya nggak bisa. Ini lemahnya tauhid kita di sini. Lemahnya tauhid kita. Kita melobi Tuhan dengan sesuatu yang Tuhan benci, berharap mendapatkan kebaikan. Allahu Akbar. Kita nggak punya malu, sementara malu bagian dari iman. Berarti kita nggak punya iman. Apa iya Allah kasih rahmat sama orang yang dipertanyakan imannya? Ya enggak lah. Ya, tapi kejadiannya begitu Ustaz, istidraj. Cuma masalah waktu. Ya, kalau sudah tahu begitu banyak-banyak istighfar. Banyak riwayat mengatakan ya udah banyak tinggal di rumah lah. Ya pergi balik.
Jangan banyak ngayap di luar lah, karena fitnah ini Allahu Akbar. Kalau sudah Allah turunkan fitnah, ada aja gempa bumi dadakan, ada aja macam-macam lah nanti. Ya, Allah bilang, wa idza wala in ista'adzani la uidannahu. Kalaupun dia minta perlindungan, pasti kulindungi. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Kan tiap pagi kita baca itu kan? Kita minta sama Allah, ya Allah, jagalah mataku, jagalah telingaku, jagalah diriku dari kejahatan di atasku, di bawahku, di depanku, di belakangku. Itu perlindungan sama Allah. Ditambah lagi, ya duha 2 rakaat jangan putus. Karena di badan kita ada 360 persendian. Disuruh bersedekah nggak bakal sanggup, 360 kali nggak bakal sanggup. Ya udah, cukup 2 rakaat salat. Itu kalau sudah tahu gitu, ya udah. Kalau kita nggak safar, ya lakuin. Karena memang penyebab kebaikan. Allah mengatakan gitu. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min. Iya, kata Allah ketika dikatakan bahwa Allah mengatakan ketika aku cinta kepada sesuatu yang telah aku wajibkan kepadanya, ya, hambaku mendekatkan diri kepadaku. Allah mengatakan bahwa Allah ketika dia memohon kepadaku untuk memberikan sesuatu, sungguh apabila dia memohon perlindungan kepadaku, kan kulindungi, kata Allah. Dan tidaklah aku ragu dari sesuatu yang aku adalah pelakunya, sebagaimana keraguanku dalam mencabut nyawa seseorang yang beriman. Jadi gini-gini, Allah mengatakan bahwa kata Allah, wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'ilu taraddudi an nafsil mu'min. Aku tuh nggak pernah ragu nyabut nyawa orang, sebagaimana aku juga nggak ragu ngasih yang kujanjikan, gitu loh kata Allah. Jadi Allah nggak pilih-pilih bulu, dalam kandungan bisa ku ambil nyawanya, bayi yang lucu pun ku bisa ambil nyawanya ini. Apalagi orang yang keker, kelihatannya sehat, nggak layak mati, matiin malaikat. Ini kalau yang namanya mati bukan masalah keker nggak keker. Ya. Jadi kalau kita mau olahraga bukan pengen panjang umur, bukan, nggak ada hubungannya olahraga sama panjang umur. Anak pengen sehat biar gampang ibadah, itu yang cakep. Karena nggak sedikit orang meninggal lagi nyemes. Nggak sedikit orang meninggal lagi main futsal, banyak ya. Jangan beranggapan ada olahraga biar panjang umur, enak aja. Nggak ada hubungan, nggak ada hubungan sama sekali. Ya. Anak pengen sehat dengan olahraga. Sehat kenapa? Karena al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang baik di badan yang baik. Makanya aku pengen punya akal yang baik. Supaya baik gimana? Badan mesti baik. Cakep ya. Jangan beranggapan bahwa ini jadi panjang umurnya saat belum tentu. Emang betul secara teori anak lari biar kuat kaki investasi usia tua secara teori. Tapi kan tidak sedikit binaragawan yang kuat keker, totonya lumpuh kaki. Kenapa? Karena over dalam olahraga. Malah ada yang nggak olahraga malah jadi sehatnya gitu lah. Makanya dalam agama yang ditawarin supaya panjang umur itu bukan olahraga, silaturahmi. Man arada ayyubsata fi rizqi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Orang yang pengen disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dibanyakan rezekinya, sambung tali silaturahmi. Ayo kita main bola sekalian pengen ketemu teman-teman lah. Ayo kita lari yuk sambil silaturahmi ke beberapa tempat. Ayo kita goes sepeda yuk, temuin guru-guru kita di beberapa kota. Asal begitu. Memanfaatkan apa yang sedang kita lakukan untuk sebuah kebaikan. Ya, jadi jangan salah. Karena banyak orang ini sudah sekuler pola pikir, sudah liberal pola pikirnya. Karena dia menganggap masa depan tergantung yang saya perbuat pada hari ini. Ya, saya bisa yakin bahwa saya bakal begini-begini kalau saya begini-begini. Itu teori. Ya katakan la haula wala quwata illa billah.
Manusia punya mau, Allah berkehendak. Usaha aja. Pepatah mengatakan manjada wajada. Itu bukan hadis. Pepatah manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Itu pepatah. Ya. Tapi banyak yang sungguh-sungguh nggak dapat. Kita kalah sama kesungguhan para kuli. Tapi ya secara duniawi kesungguhan dia nggak menghasilkan nilai yang besar. Malah kadang-kadang kita yang nggak seperti dia capeknya malah digampangin rezekinya. Ya karena memang teorinya bukan sungguh-sungguh. Ya silakan bersungguh-sungguh. Cuma targetnya apa gitu loh. Karena kesungguhan itu khirsun. Kesungguhan itu ijtihadun. Khirsun sungguh-sungguh ini apa? Kemauan yang kuat untuk berubah. Boleh sungguh-sungguh. Ijtihadun kesungguhan untuk mendapatkan yang memang Allah ridhoi. Ya kalau kesungguhan dilarikan ke sana boleh. Tapi kalau kesungguhan cuma karena memang buat kita secara pribadi, ya nanti khawatirnya ujungnya ria. Ya. Kita lebih menghargai sesuatu yang handmade lah. Kita buat dengan proses. Ya, kadang-kadang kita jadi kayak orang laki pengen nikah sama perempuan yang cantik, misalkan perempuan pengen nikah sama laki-laki yang ganteng, misalkan gitu ya. Wallahi kata Nabi wala tuqabbiha. Kalau kamu dapat yang cantik, bisa gak selama nanti jadi istri kamu dia tetap cantik atau lebih cantik? Karena haram kalau dia jadi jelek. Begitu pula sebaliknya. Kamu pengen dapat orang soleh, yakin solehannya nambah dengan kamu atau makin hancur kesolehannya nanti. Jangan cuma ngayal. Makanya orang dulu enggak, ya dia ambil bongkahan berlian, bukan berlian yang sudah jadi. Dia suami, dia juga guru buat istrinya. Ya karena memang kondisinya beda jamaah. Ya, zaman dulu majelis ilmu tuh laki isinya. Dari zaman Rasul laki semua, perempuan dikit banget. Tapi hari ini kebalik. Karena tuntutan ekonomi, laki banyak kerja, majelis taklim banyakkan perempuan. Ya akhirnya hilanglah fungsi guru buat istri. Yang ada perempuan yang lebih pintar jadi guru buat suami. Sudah. Kalau makmum yang bilang waladhdallin, imam bilang amin, pasti salah kiblat udah. Ini yang terjadi sekarang. Ya, kita di mata kita ya kenyataannya memang begitu. Padahal kalau di negeri-negeri Islam kita datang ke majelis ilmu laki semua isinya. Nyaris perempuan dikit banget namanya. Kalaupun dikit dihijab di belakang. Di negeri kita enggak, kebalikan. Ya makanya ada beberapa syariat yang nggak bisa ditegakkan di negeri kita. Ya, salah satunya apa? Poligami. Ya, agak susah. Kenapa? Karena ya laki-lakinya nggak berilmu dalam masalah ini. Malah perempuan yang lebih tahu sehingga dia khawatir. Akhirnya kita menganggap itu salah satu syariat agama yang layak untuk dibenci. Ya padahal Allah perintahkan pakai bahasanya fankihu bukan wangkihu, cepat nikah. Ma taubalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Wa in khiftum, kalau ente takut fawahidah, kan gitu bahasanya. Ngeselin banget tuh ayat, betul. Tapi udahlah saat terserah Ustaz, ya Ustaz ngomong yang lain Ustaz gitu. Itu terjadi. Kenapa? Karena kita nggak paham syariat. Lawang hidup kita buat menegakkan syariat. Cuma karena kita nggak berilmu, kita pocel-pocel syariat. Bukan saya arahkan ke sana, bukan ya. Karena kalau memang nggak mampu jangan dipaksakan juga. Ibadah tidak merusak ibadah. Ya, tapi bukan dihapus tuh ibadah. Karena Anda senang dengan orang berbuat yang Anda nggak mampu, pahala. Jangan dipaksakan juga, enggak. Cuma saya nggak suka aja dicibir itu. Ya, masalah kayak begituan. Ya. Seperti kesalnya perempuan ketika lakinya resign dari perusahaan yang ribawiyah. Karena lakinya bukan pejabat yang dihormati lagi, cuma pedagang kaki lima atau pedagang yang dapat harian dan pekanan gitu ya. Seakan-akan kemuliaan itu dibalik kemeja yang mahal.
atau uniform branded yang dipakai gitu ya. Wa iyadu billah wa na'udzubillah ya. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min. Jadi kalau aku sudah nggak ragu mengambil sebuah keputusan, ya begitulah kenyataannya. Nyawa bisa aku ambil, rezeki bisa aku kasih, kata Allah. Tenang aja kalau sama aku urusannya. Yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atuh. Kata Allah, ya dia benci mati, sedangkan aku tidak suka kejelekannya. Nanti endingnya ada orang yang Allah matiin, lebih baik mati dia ketimbang hidup. Mustaru anhu. Ini kalau nggak dimatiin nih orang, ya bakal banyak yang nyontoh keburukan yang dia lakuin. Makanya kata Nabi mustaru anhu. Ini ada mait dua, mustari wa mustaru anhu. Kalau mustari ini emang orang baik yang Allah matiin supaya dia istirahat dari penatnya dunia. Kesian difitnah mulu nih orang, asan matiin nih malaikatnya supaya kekasihku ini nggak lama-lama sedih lah. Tapi kalau yang satu ini matiin buru-buru, kenapa lagi nih Tuhan? Kalau ini memang gara-gara dia ini dunia hancur, mendingan matiin dah gitu loh. Dunia istirahat dari dia dengan dia mati gitu lah. Allah yang kata Allah, yakrahul maut, ini orang yang dimatiin benci sama kematian. Wa ana akrahul masa'atu. Sementara aku benci dengan kejelekan dia. Gak bisa mau minum suplemen sehebat apapun, semahal apapun, olahraga segiat apapun, kalau Allah udah benci, matiin. Kaum Ad, kaum Samud kurang apa itu? 60 hasta tingginya, 60 hasta 30 cm satu kaki, 18 meter 18 meter cukup dengan satu lengkingan suara mati semua. Ini 18 meter, kebayang gedenya tuh orang. Ya ada beberapa bangunan-bangunan lama peninggalan orang-orang dulu tuh, kita kalau datang ke sana, waduh, emang betul-betul ini segede apa ini orang, pintunya segini gede-gede gitu loh. Musnah. Kaum Ad, kaum Samud nggak tanggung-tanggung, udah tinggi, gede, pinter, umurnya ribuan tahun lagi. Kebayang tuh kekuatan dia tuh, bisa ngukir gunung jadi rumah. Kita manjat aja ngek-ngekan, nih gunung diukir sama dia. Satu lengkingan musnah dia. Ya manusia gulu, saking pinter dan kuatnya mereka kan bikin miniatur sorga, nyaris mirip dengan sorga yang ada, dimusnahin sama Allah. Nah, sekarang kita cuma 155, bertingkah banget, masya Allah. Umur cuma 60, 70, tinggi paling mentok 170, sengah banget hidup. Yang tinggi gede, panjang umur pun musnah sekali lengkingan. Allahu Akbar. Kita yang pilek aja panik, belagu banget hidup. Sakit gigi aja semua orang habis dimeriangin. Apa yang mau disombongin? Ya, apa yang mau disombongin? Makanya Allah tawarkan gitu. Satu waktu nanti, ya, satu waktu yakrahul maut. Dia benci dengan kematian. Ya karena apa? Karena memang benci kematian itu sifat orang kafir. Wahan, penyakit wahan. Apa wahan? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia, takut mati. Itu wahan. Itu penyakit orang kafir. Ya, kenapa? Karena dia punya semua. Orang-orang soleh itu nggak ngebagusin rumah, takut dia nggak pengen terlalu bagus rumah yang dia punya, nanti takut mati. Kalau perlu dia bikin rumah sederhana mungkin. Kenapa? Karena yang dihayalkan surga. Orang dulu begitu. Ya, kayak lihat orang-orang soleh, nggak ada rumahnya yang mewah, nggak ada. Ya, hatta Rasul sekarang jadi makamnya itu. Dulu nggak ada rumah Rasul pakai marmer, pakai granit. Kalau sekarang kan dibagusin sama Saudi. Nah, tanah pasir yang dipadatkan, dinding bata dengan kapur. Kemudian genteng itu kan pelepah korma yang dirajut. Ya, Nabi tidur di atas pelepah korma, berbalik Nabi ada lidih di badan Nabi. Umar nangis sebagai sahabat. Apa kata Umar? Wallahi ya Rasulullah, seberapa sulitnya kau minta kasur,
yang bagusan dikit sama Allah, supaya kau bisa menikmati tidurmu. Seberapa sulitnya? Kau punya hak untuk meminta kasur yang lebih baik daripada kasur Raja Romawi, Raja Parsi. Mintalah sama Allah, ya Muhammad. Apa kata Muhammad? Ya Umar, mari wa mari dunia. Inna masali wa masali dunia karain rahat tahta dilani sajarah. Umar, apa diriku dengan dunia ini? Kamu lihat itu orang yang neduh, pengembala yang meneduh di sebuah pohon yang rindang dari teriknya matahari. Ketika hilang terik, ditinggalkan itu pohon rindang itu. Aku dengan dunia kayak gitu. Buat apa aku minta yang baik kalau bakal aku tinggal? Innama dunya ma akala fa'afna wala bisa fa'abla wa tasaddaqu hamba wa masih wadhalik fadhahibun aw tarikuh linnas. Umar, diriku dibanding dunia ini Umar seperti yang kau makan, yang kau minum, cuma di bibir, pedas, asam, manis, asin cuma di mulut, masuk ke perut sama, keluar mirip terus. Wala bisa fa'abla, yang kau pakai bakal usang, hilang masa atau pudar. Wa tasaddaqu fa'amdo, yang kau sedekahkan itu yang bakal menetap. Oh masih wadalik, selain daripada itu zahir, hilang, dicolong orang, lupa naro, musnah, wa tarikuh linnas, atau ditinggalkan menjadi waris. Dunia cuma itu Umar. Apa yang membuat engkau terikat dengan dunia Umar? Diam Umar. Sejak itu Umar sederhana hidupnya. Ditambah lagi ketika Khalifah Abu Bakar meninggal, dicek sama Umar sisa harta Khalifah, cuma baju yang dipakai, budak hitam yang suka ambil air wudhu, sama onta yang biasa bawa air buat wudhunya Abu Bakar. Cuma itu yang ketemukan, wahai Khalifah. Khalifah bukan raja, bukan presiden. Khalifah itu waduh, dipegang berapa negara di tangan dia itu. Oh kalau gitu Umar, sebelum kematianku mendatangiku, merdekakan budak itu. Dan onta itu jual Umar, uangnya kasih Baitul Mal. Biarkan baju yang ku pakai ini menjadi kafanku. Subhanallah, cerdas. Kenapa? Karena dia tahu ini kaki nggak bergeser di padang mahsyar nanti sampai ditanya semuanya kan. Dia kan ngurang-ngurangin pertanyaan. Ayo taklukkan dunia jadi orang kaya, buat sedekah, buat bantu orang. Ayo kita bantu orang. Jariah, kita merem yang dibantu berbuat baik, pahala dia, pahala kita, itu prestasi akhirat namanya. Nah kalau sudah urusan begini jangan hitung-hitungan, karena kita butuh jariah. Kita butuh jariah. Ayo bagusin rumah Allah, bikin nyaman orang ibadah di dalamnya. Nanti kalau kamu nggak ada umur, orang nyaman ibadah, pahala dia, pahala kita masuk ke lubang kubur kita. Itu investasi akhirat. Ya, kalau dunia kan bakal kita tinggalin. Kayak saya pernah bilang, kalau buat kita nih yang udah nggak main di bawah 5, kepala 5 nih, dari 50 ke sono ya, yang 60, 70, udah jangan banyak renovasi rumah. Nah kita meninggal, anak kita seleranya beda dengan kita. Asal investasi dalam bentuk apa? Ya apalah yang kira-kira bermanfaat buat anak kita nanti ke depan. Ya, lebih baik begitu ketimbang kita sibuk bongkar ini bongkar itu. Manfaatnya apa? Kepuasan pribadi. Khalas ya akhi, uang yang kau pakai buat renovasi itu uang Allah. Allah bakal tanya nanti. Mendingan kita berpikir tentang akhirat gitu ya. Taib. Nah beliau mengatakan ketika menjelaskan wa may yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, itu kayak Nabi mengatakan begini, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatu. Yang pertama dihisab nanti kan salat. Allah nggak tanya yang lain. Allah nggak tanya badan ente yang keker, muka ente yang ganteng, bini yang cantik, badan yang rumpai, enggak. Allah nggak tanya dulu harta, titel, enggak, sholat. Makanya mau ganteng nggak ganteng, cantik nggak cantik, pendek bulat atau apa, wallahi ya akhi, mau kurus tinggi hitam putih bodoh amat kata Allah, sholat.
Sholatnya gimana? Itu yang pertama dihisab. Fa'in soluhat faqad aflaha wa anjah. Karena begini, kalau sholatnya sudah oke, soluhat wa anjah, selamat dan orang mukadimah yang bagus. Tuhan ciptakan kamu tuh mimma aftaratu alaih, untuk sholat yang wajib itu. Sama perempuan dibilang apa? Kata Nabi kan, idza sholatil mar'a khamsaha wa shamat shahraha wa hafazat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabi syi'ti. Ini Allah yang ngomong langsung, Nabi yang sampai. Perempuan, nggak usah ngomong yang sunnah, lu rapiin 5 waktu on time-in. Karena perempuan nggak ada alasan nggak on time. Rumah lebih baik buat dia kan. Kalau kita kan ke masjid agak effort sedikit, kita jalan ke sana. Kalau perempuan di rumah, sholat 5 waktu, jangan sampai nggak on time. Somat syahroha, udah nggak usah ngomong Senin Kemis ayamul bid, puasa sunnah, khalas. Utang puasa Ramadan bayar. Hafazat farjah, tutup aurat. Atau adzauja, patuh sama suami. 4 ini. Jaga sholat 5 waktu, bayar utang puasa Ramadan, tutup aurat, patuh sama suami. Malaikat teriak dari langit, udkhulil jannah min ayyi abwabi syi'ti. Silakan masuk surga dari semua pintu. Coba, kan enteng banget. Cuma ya karena memang banyak perbuatan di luar itu, akhirnya kerusakan nampak. Karena banyak aktivitas di luar kenaturalan. Saya tekankan banget sama para perempuan dalil ini. Kalau sudah begitu, lo ngapain bercicilan di luar? Kamu nikah, dosa kamu sudah ada yang nanggung. Kamu nikah, dapat nafkah lahir batin, nggak wajib kerja sudah. 1/4-nya lagi, kan setengahnya kan dijamin dosa, ditanggung dosanya. Dapat setengah tuh, 1/4-nya nafkah lahir batin, 1/4-nya lagi apa? Layani suami. Baktimu pada suamimu, baktimu pada kedua orang tuamu. Lain sama laki-laki, kalau sudah nggak ada orang tua, ke siapa kita mau berbakti? Kalau mertua fardu kifayah. Artinya gimana? Kalau anak mertua kita masih ada yang mau ngejagain orang tua, gugur hukum kita. Tapi kalau anak kandungnya nggak ada yang ngejagain, kita juga nggak, dosa kita. Ya, beda sama orang tua, beda. Wallahi beda. Masya Allah. Ayo patuh. Kenapa nggak bisa patuh? Ya karena kita nggak paham syariat. Kita nggak ngerti cara beragama yang baik. Masya Allah. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kalau sholatnya rusak, rugi dia, rugi dia. Paning takhassa min faridatihi syai'un qala rabb unzuru hal li abdi min tatawu. Kata Allah, ya malaikat, kalau nanti hambaku ini ada yang wajibnya bolong-bolong, ya, yakni unzuru hal li abdi min tatawu. Lihat, ada gak pahala-pahala sunnahnya? Kalau ada, ambil, tutupin kekurangan yang wajib. Fayukammil biha man taqassa minal faridah. Sempurnakan yang wajib, yang bolong-bolongnya itu. Summa yakunu sa'iru amali ala dhalik. Ya, kemudian seluruh amalannya dilihat dari hal tersebut. Itu fungsi yang sunnah. Makanya kekasih Allah itu mencintai yang sunnah. Bahkan da'bus sholihin, bangun malam tahajud witir itu da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang saleh. Ya, wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Tayyib. Nah, itu dulu bisa disampaikan. Silakan yang mau ditanyakan. Akhirul da'wana alhamdulillah. Fadhlu. Nah.